yang baru, buat penyertaan Tuhan yang baru. Ada amin? Mari kita siapkan hati kita rindu untuk memuji Tuhan, kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Biar lewat pujian kita yang kita naikkan, hati Tuhan bisa disenangkan. Ada amin? Mari sebelum kita mulai, sama-sama kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat hari yang Tuhan boleh sediakan buat setiap umat-Nya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat nafas yang baru, buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa beribadah di tengah ini Tuhan. Kami minta hadirat-Mu Tuhan lebih lagi daripada minggu-minggu sebelumnya, sebab jiwa kami merindukan Engkau. Jiwa kami merindukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimuliakanlah nama Tuhan, penuhi ruangan ini Tuhan, bertahtalah di atas pujian jemaat-Mu. Kami sambut Roh-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Sembah Kau Tuhan selalu seluruh hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya, seumur hidupku. Sembah Kau Tuhan selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, biar hidup kami. Biarlah hidupku bagimu, sebagai pujian bagi, sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Kami rindu bernyanyi bagi-Mu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur
Saya rindu mengundang jemaat Tuhan untuk sama-sama kita angkat tangan kita. Dengan hati kita mau naikkan bahwa seluruh hidup kita mau memuji Tuhan. Lewat perkataan kita, lewat pujian kita. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku ya Yesus, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Mari perlahan kita angkat suara kita. Mari naikkan syukurmu, naikkan pujianmu. Menaikkan syukurku, oh Yesus, haleluya, oh terima kasih, ku pujimu. Terima kasihku, oh Riana, mana masyana, oh pujian bagimu, haleluya. Angkat suaramu lebih lagi, naikkan syukurmu, naikkan mazmurmu. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku mengucap syukur bagimu. Terima kasihku bagimu. Sebab Engkau menyertai setiap kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur. Lewat pujian kami, lewat tindakan kami. Semoga itu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Biar setiap harinya
kami bersama-sama dengan Engkau. Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar kami percaya. Tuhan yang selalu menyertai kami, sehingga kami bisa tetap berdiri. Kami percaya kami tidak akan jatuh. Apapun situasi yang boleh terjadi saat ini, semasih Engkau bersama kami. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, dan Tuhan yang besar kami percaya. Kami percaya kami sanggup melewati apapun bersama-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu, Sebab kami tahu punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, kami percaya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. sekali lagi kami punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama kita angkat tangan, sama-sama kita serukan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan
bersorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menyertai setiap kita. Mari sama-sama kita naikkan syukur, mari naikkan sembah bagi Tuhan. Haleluya. Ku mengucap syukur bagimu, sebab penyertaan-Mu yang sempurna. Kami percaya Tuhan, kami disertai, kami diisi, mampukan, kami diberi kekuatan dari-Mu. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, Tuhanku yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami disertai, dan kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik. Bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kembali bagimu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Semua kita angkat tangan kita, sama-sama kita serukan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Hanya Kau layak disembah. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang selalu menyertai, dan Tuhan yang sama, Allah yang perkasa, Allah yang hebat ada di tengah-tengah kita semua. Amin. Seberapa banyak dari kita yang rindu untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, lambaikan tangan kita sama-sama, berikan senyum yang terbaik ke samping kiri kanannya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu jiwaku. Lewat
perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sama-sama katakan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, sama-sama kita lambaikan tangan kita, katakan, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Namun sebelum kita memberikan persembahan, sama-sama kita mau masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Biar nama Tuhan juga disenangkan lewat persembahan yang boleh kami berikan sebentar Tuhan. Biar hati Tuhan disenangkan lewat persembahan kami. Diberkatilah Engkau Tuhan, biar Tuhan memberkati persembahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Oleh sebab itu, kami percaya janji-Mu bahwa pasti ada kekuatan buat setiap jemaat-Mu. Sebab Kau menyertai kami dari awal hingga akhir zaman. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tidak pernah ingkar akan janji-Mu sendiri Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti akan hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku.
percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Sambil kita beri tepuk tangan, saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga, Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kepada hamba-Nya disilakan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Haleluya. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Allah yang kami sembah, kami puja dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sore hari ini kami naikkan syukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Situasi kondisi dunia saat ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang dahsyat Tuhan, sanggup menolong setiap umat-Mu yang setia kepada-Mu Tuhan. Kau tahu persis Tuhan, umat-Mu saat ini ada tengah-tengah rumah-Mu ini Tuhan. Kami ingin membuktikan bahwa kami Tuhan ingin memuji muliakan nama-Mu, ingin membesarkan nama-Mu Tuhan. Lindungi setiap kami Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari godaan kuasa jahat ya Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan tugas kami masing-masing dengan penuh pertolongan daripada Allah sendiri. Berkati umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan.
Berkati juga hamba-hambamu yang tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan, kami serahkan di tangan kuasa-Mu sendiri. Dimanapun saat ini berada Tuhan, Kau memberkati seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Tiba saatnya bersama-sama kami akan merenungkan sedikit firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi boleh menjadikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu merasakan tidak ada kelebihan daripada yang lain. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa, malam yang luar biasa saya dan saudara dipertemukan kembali dalam rumah Tuhan yang luar biasa ini Bapak sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa terus, pokoknya luar biasa Bapak sekalian ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, kita ini adalah anak-anak pemenang, anak-anak yang luar biasa. Jadi inilah Bapak sekalian, jadi di sela-sela COVID ya, Corona yang sedang menyerang dunia ini Bapak Ibu sekalian, saya dan saudara kadang-kadang dihadapkan pada hal-hal yang tidak seharusnya kita hadapi, tidak seharusnya kita lakukan. Tapi karena situasi kondisi yang demikian, kita harus mau tidak mau, harus mau. Ada kejadian lucu Bapak Ibu sekalian masalah Corona ini. Kemarin kami ngelawat jemaatnya Pak Pendeta Mulyono yang ada di Denpasar, meninggal mendadak. Jam 11 masuk rumah sakit karena stroke katanya. Jam 4 sore sudah di rumah Bapak di surga. Sehingga dia mau di Denpasar tidak ada siapa-siapa karena dia kos di sana, mau pulang di sini di keluarganya non Kristen, jadi bingung Bapak sekalian. Akhirnya diputuskan nginep di rumah sakit semalam, besoknya baru dari Denpasar langsung ke kuburan. Itu rencana demikian. Ya karena dari rumah sakit Denpasar lalu jadi kita hamba-hamba Tuhan yang sudah diberitahu kemarin kita datang ke sana jam 12. Para kuburan jam 1. Jadi jam 12 datang sana Bapak sekalian. Ya kita sambil nunggu jenazah. Setelah jenazah datang Bapak sekalian tahu si Pak namanya Pak Samsuri yang penggali kubur itu kan tiap hari orang Kristen mati dia yang gali kubur. Jadi berapa ratus kali dia gali kubur, berapa ratus kali dia tahu jenazah. Tapi kemarin itu jangan lucu sekalian. Mobil ambulan datang, tugasnya turun pakai astronot gitu loh. Ya, jadi pakai astronot. Si bapak ini kok lari gitu loh. Saya pikir loh, kenapa Pak? Takut ya, takut apa? Itu anunya gitu. Ya ampun. Karena kuburan kita itu kan cuma pintunya cuma satu. Karena ini yang dikuburin agak susah, dia lari muter gini Pak. Wih, betul kejadian ini kemarin itu saya pikir ya gak maido, namanya orang takut ya gak maido gitu loh. Orang pakai astronot itu turun 4 orang turun gini pakai gitu takut dia. Itu lari mubeng gini ya. Pak Sam ngapain Pak Sam, saya bilang gitu. Takut Pak saya Pak. Enggak apa-apa, itu bukan kena corona itu. Itu mati stroke yang enggak jadi enggak apa-apa. Dia sudah ngomong jadi si perawatnya ini sudah ngomong bukan kena stroke ini gitu loh. Karena kami dari rumah sakit, inilah prosedur kami pakai begini gitu katanya gitu loh. Oh ngerti ya Pak? Itu makanya hati-hati. Ya keren ya. Lucu tapi betul-betul nyata. Kok enggak ada yang tersenyum, tak lihatin, heran ya Bapak sekalian. Mulai tadi tak lihat enggak ada yang tersenyum ya gitu. Mana orang lucu, bener-bener lucu gitu. Saya aja kemarin enggak tersenyum, tertawa Bapak sekalian gitu loh. Tertawa padahal hati saya juga begitu. Jangan saya juga sama dengan Pak itu, takut juga saya Bapak gitu loh. Orang pakai astronot pakai putih-putih, sepatunya gede lagi, jalannya gini lagi. Saya sendiri juga enggak takut sih, ngeri gitu ya. Ngeri rasanya kok kayak piye gitu loh Bapak sekalian ya. Jadi itulah cerita dari balik semua itu Bapak sekalian. Saya dan saudara sebagai orang yang percaya kita tetap berpegang, saya katakan pada Pak Samsuri kenal baik dengan saya, sudah kayak saudara orang itu. Jadi tiap kita ada pengumuman, Pak Sam tolong gali kubur yang mana Pak Sam, namanya Pak Samsuri, panggilannya Ebes Bapak sekalian, orang dari Jember Pak mana itu. Dia di sana katakan enggak usah takut Pak, itu kalau kena COVID dia yang makamkan dia Pak, enggak diserahkan ke kita. Oh gitu Pak, ya iya enggak usah takut Pak, kalau dia itu kena penyakitnya kena corona Pak, yang makamkan dia, kita enggak gitu. Itu diserahkan kita karena dia enggak apa-apa kan, memang diperiksa dokter kena stroke. Orang masih muda Bapak sekalian, cobalah 53 kena stroke
Jam 11 masuk rumah sakit, jam 4 sudah berangkat. Itulah nasib manusia. Ya. Nasib manusia, saya dan saudara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau yang sudah yang sudah memiliki hidup ini sudah mengambil, mau apa kita? Sama dengan kita sekalian kalau kita dijadikan tukang parkir Bapak sekalian. Udah motor, mobil banyak sekali kayak orang kaya kan. Tapi kalau yang punya mobil atau motor itu sudah ngambil, kita tidak punya apa-apa lagi, tidak punya pemenang apa-apa. Pada itu saya dan saudara dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita lebih mendekatkan diri kita masing-masing kepada Allah. Kemana lagi saya dan saudara kalau kita tidak kepada Allah. Ya. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak sekalian. Lalu bagaimana supaya saya dan saudara diakui sebagai umat Allah atau anak-anak Allah Bapak sekalian. Kalau saya dan saudara ditanya katakanlah, siapa di antara Bapak sekalian yang kita menjadi anak-anak Allah? Kita pasti ingat, saya anak Allah. Itu pengakuan kita harus begitu. Kita sebagai orang yang percaya, siapa anak Allah? Saya anak Allah. Saya ngaku siapapun juga saya anak. Kenapa mengatakan, oh Tuhan sendiri yang berjanji bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Lahir dari Allah, dan kita ini adalah disertai oleh Allah sendiri. Namun apakah itu pengakuan kita sebagai anak Allah? Siapa sih yang disebut anak Allah? Kita buka dulu Bapak sekalian. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9 di sana dikatakan Bapak sekalian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Apa sih damai itu Bapak sekalian? Kalau saya dan saudara kepingin disebut anak-anak Allah, berbahagialah mereka yang membawa damai. Bagaimana saya dan saudara akan disebut sebagai anak Allah kalau kita senantiasa kita tidak bawa damai, enggak buat kisruh, ada di mana-mana kita buat kisruh, ada itu lagi gitu. Ya, jadi orang kadang-kadang sebel gitu, siapa itu lagi gitu. Tapi marilah kita belajar, enggak ada lu enggak rame. Itulah, enggak ada lu enggak rame Bapak sekalian, ya. Jadi mari kita belajar supaya saya dan saudara itu diperhitungkan dimanapun kita itu berada. Diperhitungkan seandainya ada ini loh, gitu loh. Ya, itulah yang disebut sebagai membawa damai. Jadi orang lain kalau lihat saya dan saudara itu tersenyum Bapak sekalian, ya. Jangan seperti kemarin saya anak buahnya Pak Tono di mana itu? Rahayu, Bisma Rahayu. Ada anak buahnya Pak Tono itu, mana Pak Tono? Belakang. Ada anak buahnya Pak Tono itu maskeran Bapak sekalian. Maskernya baru, dipakai maskernya gitu, senyum orangnya itu, berarti mau enggak mau saya juga itu tersenyum gitu loh. Maskernya itu masker tersenyum gitu. Bukan itu maksudnya gitu loh. Jadi betul-betul senyum kita itu kelihatan gitu loh. Mulai tuh heran saya Bapak sekalian, enggak ada yang tersenyum sama sekali, apalagi tertawa. Ya. Jadi saya memang dibatasi oleh masker, harus mutlak. Jadi dari penanganan COVID pakai masker mutlak kalau kita keluar rumah. Jadi jangan sampai lepas masker Bapak sekalian. Karena bahaya makin jadi sekali lagi pakai masker, ya. Masker terserah apa saja, tapi jangan kayak anak buah Pak Tono itu pakai itu, orang mau enggak mau kita tertawa, orangnya tertawa terus ya. Itu bukan senyum, tertawa. Jadi mau enggak mau kita harus tertawa, susah pun tertawa. Itulah kelihatan dari senyum itu, saya dan saudara kita orang lain bahagia. Itu namanya kita membawa damai. Pertama kali kita harus bisa tersenyum kepada orang lain. Siapapun juga enggak peduli, enggak perlu pandang bulu, enggak ada bulunya ya. Jadi kita tidak peduli siapapun juga kita harus tersenyum pada mereka. Ya, jadi karena itu adalah pemberian yang paling murah dan gampang. Senyumlah pada orang lain. Dan senyum, orang lain pasti disegarkan dengan senyum kita itu. Walaupun kita susah sekalipun Bapak sekalian, kita belajar tersenyum pada orang lain karena itu adalah perintah Allah pada saya dan saudara. Banyak orang-orang yang membawa damai yang disebut anak Allah. Jadi saya dan saudara tidak bisa kita mengatakan saya anak Allah, tapi kita pembuat onar, bukan membawa damai. Saya anak Allah, saya sudah dibaptis mulai dulu. Apalagi saya mulai lahir kita sudah Kristen. Saya ini anak Allah, boleh. Tapi pengakuan Allah adalah siapa yang disebut anak Allah itu adalah orang yang membawa damai.
Kalau saya dan saudara belum bisa membawa damai situasi kondisi tempat kita berada, kita bisa membawa aman, damai dan sejahtera Bapak sekalian. Jangan mengaku-ngaku kita sebagai anak-anak Allah. Ya, mahal harganya. Anak Allah tidak segampang yang kita bayangkan. Kita itu padahal di dalam Alkitab telah dijelaskan di sana bahwa perintah Allah itu tidak berat Bapak sekalian. Perintah-perintahnya Tuhan itu tidak berat. Perintah Allah itu adalah tidak berat. Kalau kita mau melakukan dengan baik dan lancar gitu loh ya, dengan baik, dengan tulus ikhlas, enak gitu loh sekalian. Tetapi kalau saya dan melakukannya dengan keterpaksaan dan lain sebagainya, susah dijelaskan. Dua hukum Allah yang menyebutkan kasih Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri ya. Jadi ayat itu harus kita apal di luar kepala sekaliannya di dalam Markus 12, 30-31, sana dijelaskan sekali, kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Tanpa tawar-menawar, segenap hatimu. Segenap akal budimu. Ya, dan segenap jiwa kita. Dan akal budi, bijaksananya Allah itu Bapak sekalian. Dengan akal budi. Kita nggak boleh ngawur Bapak sekalian. Mengasihi Allah tapi ngawur. Gitu loh. Mengasihi Allah dengan pokoknya mengasihi Allah membabi buta. Dengan akal budimu. Ya, kita juga diberikan akal budi. Yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saya dan saudara kita belajar kalau saya dan saudara bisa mengasihi sesama dengan tulus kayak hati kita sendiri, itulah orang-orang yang membawa damai. Kalau saya dan saudara mengasihi orang tanpa latar belakang apapun juga, tanpa memandang latar belakangnya, saya percaya Bapak sekalian, ya kita akan yang jelas Filipi 2 ayat 3 sana jelaskan sekali, ya dengan tidak mencari keuntungan pribadi, menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita masing-masing. Kalau sadar hati kita sudah ada niat ke situ, saya percaya kita tidak berat. Tersenyum pada siapapun juga kita, mengasihi siapapun juga kita tidak berat, ya. Tidak milih-milih ini suku apa, golongan apa, agama apa. Kita hilangkan itu semua. Yang penting adalah sesamamu manusia, yaitu saya dan saudara kita dimanapun berada. Ya, ini Bapak sekalian. Jadi kalau saya dan saudara ingin disebut anak Allah, kita harus betul-betul bisa menjadi juru damai. Kita harus betul-betul membawa damai dimanapun lingkungan kita berada. Ya, dimanapun kita ditempatkan, itulah kita harus bisa membawa damai. Ya, itulah disebut anak Allah tadi di dalam tadi. Ya. Lalu caranya bagaimana kalau saya dan saudara Bapak sekalian? Caranya bagaimana supaya saya dan saudara kok rasanya kok ada yang mengatakan berat, ada yang mengatakan ringan dan lain sebagainya. Caranya untuk membawa damai itu adalah yang tadi sudah saya katakan Bapak Ibu sekalian, senyum pada orang lain. Karena sekali pertama kali senyum pada orang lain biar sejahtera, biar orang sukacita, senyum saja, ya. Dari curung paling enggak kalau sekarang ditutupi masker begini, senyumnya ya begini, ya gini loh. Itu berarti sudah menghormati orang lain. Siapapun juga biarin dia. Orang apapun juga, ya. Saya ada pemulung yang bekerja sering sekali ke panti itu, ya saya ajak guyon dan saya hormati orang itu Bapak sekalian. Saya menghormati sekali orang, Pak, monggo Pak. Itu. Masalahnya biar paling enggak dia merasa tersanjung gitu loh. Siapa sih aku nih? Pak itu aja yang ganteng itu kok saya begini gitu loh. Pasti kan begitu, doanya pasti baik kepada saya. Mudah-mudahan panjang umur sampai anulah gitu, ya. Ini. Saya kemarin Bapak Ibu sekalian, saya ingat ini masalah tua. Kita diundang mendoakan tanahnya Pak Edi Bukit di mana itu? Pos Santen. 6 kilo ke sana, belok. Di sana akan ada nanti agrowisata Bapak sekalian. Yang akan dibuka agrowisata oleh Pak Edi Bukit, 5 hektar tanah itu kita doakan kepada di sana, ya. Salah satu kesaksiannya Pak Edi Bukit, ya, mengatakan bahwa dia itu niru Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad yang di Malaysia itu Bapak sekalian. Umurnya 92 tahun tapi dia masih energik, masih siteng, masih kuat dan 92 tahun Mahathir Mohamad itu. Dia mengatakan saya ini Pak baru 56 tahun, saya udah pakai teken begini Pak. Pak Edi Bukit itu kaya raya Pak, tapi udah pakai teken begini, jalannya begini. Ya, hampir sama Pak Subali kemarin saya ceritakan. Dia mengatakan, aduh Pak saya ini apa yang bisa saya perbuat Pak?
Inilah biar saya tanamkan ini untuk masyarakat, biaran maksudnya begitu, tujuannya begitu ya. Jadi kesaksiannya dia Mahathir Muhammad yang 92 tahun sudah dikasihkan sehat, masuk saya yang makanya saya berbuat kebaikan untuk umat. Dia berbicara paling tidak 1 bulan sekali Pak, tempat ini harus dipakai doa. Oh siap, kita gitu siap, enggak apa-apa. Gitu. Orang dia itu baik hati sekali Pak sekalian. Siap kita datang berdoa sana, tak langsung duduk Pak, makan dulu. Habis makan, ngomong-ngomong pulang, ini Pak untuk transport Pak. Oh saya numpang Pak Mulyono kasih transport juga. Nah, ini loh Bapak sekalian ya. Tuhan itu luar biasa, dia kesaksiannya mengatakan itu. Kita berdoa dengan sungguh bukan karena sangunya Bapak sekalian ya. Kita berdoa kalau disuruh berdoa memang kita tidak ngurusi jauh atau dekat dan lain sebagainya, kita doa aja ya. Kita doakan agrowisata ini akan jadi tempat yang betul-betul diberkati Tuhan. Ya saya promosi itu luar biasa, tanahnya jalannya begini naik lagi. Ada tanah yang di puncak di sana itu kelihatan Laut Kidul itu sekalian. Pengambangan itu kelihatan dari sana. Lu ini luar biasa Pak, nanti kalau dikasih gardu pandang orang banyak kesini, saya bilang begitu. Ya makanya Pak doanya nanti tiap bulan kita berdoa di tempat ini puji nama Tuhan. Ya mengundang betul-betul kita untuk mendoakan itu. Itu gunanya Bapak sekalian. Saya dan saudara luar biasa ya, luar biasa kita apa? Hatinya orang itu betul-betul ingin membesarkan Tuhan ya. Ingin betul-betul Allah itu dinomorsatukan. Mari kita belajar bagaimana saya dan saudara menomorsatukan Tuhan. Pertama tadi senyum dulu. Katakan coba kok sumehman itu. Oh itu orang Kristen itu. Ya, saya maaf Bapak sekalian, saya ini enggak kalau memperkenalkan diri pada orang pendeta, enggak pernah begitu Bapak sekalian. Tapi saya pernah, sama istri saya sepedaan begini, saya mau putar karena jalannya begini, istri saya jalan kaki. Ada orang teriak, Pak Pendeta gitu. Coba mah Pak Pendeta mah, Pak. Ya ampun dia tahu kalau saya itu pendeta. Maka dari itu kalau seandainya saya itu enggak karu-karuan gitu loh Pak sekalian. Kasihan Tuhan Yesus kan gitu loh. Orang saya enggak tahu, orang itu enggak tahu, tapi Pak Pendeta gitu. Pak Pendeta Bu ya, istri saya ya mantu yo dari gitu aja. Itu Pak Pendeta Bu ya, istri saya Bu pokoknya. Coba Pak, karo aku yo karo. Maka dari itu kita ini seperti ikan di akuarium Bapak. Orang lain bisa melihat, kalau saya dan saudara di tingkah lakunya enggak karu-karuan, orang lain bisa melihat pendeta koyo ngono. Enggak jadi juru damai, bukan pendamai saya dan saudara. Mari kita belajar ayat yang luar biasa bagi saya dan saudara. Yang pertama kita senyum saja adalah murah dan gampang Bapak sekalian. Yang kedua adalah kita rendah hati. Jangan sampai menganggap bahwa kita ini lebih daripadanya, walaupun faktanya demikian. Ya, walaupun faktanya kita ini lebih daripada yang lain, tetapi Filipi tadi sudah saya sebutkan, dengan tidak mencari keuntungan pribadi, menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita masing-masing. Kita menganggap orang lain itu lebih utama, lebih penting dari kita masing-masing. Ayat di Matius telah dijelaskan sana, barang siapa yang ingin ditinggikan harus merendahkan diri. Itu kita rendah di hadapan Tuhan. Pak Tomo, Bapak Ibu sekalian, ya. Pak Tomo yang pernah khotbah Natalan di sini yang sudah sepuh itu, Pak Dalbi, gitu memanggil saya kan itu. Sampai ini gua di nono panti Pak, dincep nono panti. Kok gitu Pak Tomo? Cek ini sampean ku ngotok nih loh, ngotok-tok harga dirinya itu loh sampai notok-tok. Itu baru sampean betul-betul dan saya pikir benar juga Bapak sekalian ya. 34 tahun, 34 tahun saya berkecimpung di panti. Secara manusia sudah bosannya, sudah kayak jenuhnya, sudah kayak gitu. Tetapi rupanya Tuhan itu betul-betul kata Pak Tom, sampai kan ditotok sampai notok karena hati, betul-betul ditotok sampai Saya ingat kata-katanya itu Bapak sekalian. Tapi mari saya dan saudara, kalau kita diproses dalam keadaan apapun juga, kita semangat, kita yakin dan percaya proses dalam Tuhan itu adalah proses yang luar biasa. Jadi rendah hati, jadi saya dan saudara Bapak Ibu sekalian, karena kalau rendah hati, itu dalam Mazmur 22-27 sana jelaskan sekali, kita akan dikenyangkan. Orang yang rendah hati akan makan kenyang. Ya, jadi luar biasa kasar dan saudara itu coba kita rendah hati saja Bapak sekalian. Ya, ini saya bacakan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Saya dan saudara kalau rendah hati akan makan kenyang, jaminan Allah pada saya dan saudara.
Dari mana? Enggak tahu, gitu loh. Kita tidak bisa berpikir nanti dari mana saya bisa makan kenyang, dan enggak tahu, cara Tuhan enggak tahu. Kita berpikir kita enggak akan nyampe dengan cara Tuhan. Jalanku bukan jalanmu. Allah sudah mengatakan demikian Bapak sekalian. Kalau saya dan saudara kita ikuti aja alurnya Tuhan, saya percaya Bapak sekalian. Orang lain di pandemi susah dan lain sebagainya, ya, tetapi kami di panti tidak pernah kekurangan. Itu karena apa? Karena pemeliharaan begitu luar biasa. Walaupun mereka panti nggak nyampe ya, bantuan nang panti nggak nyampe. Kasih ada semprotan, saya dikasih apa itu semprotan itu banyak, saya dari masker banyak, ya. Kok nggak sampai bantuannya 102 triliun. Bayangno Bapak sekalian. Tetapi saya dan saudara tidak perlu bayangkan yang demikian. Bayangkanlah bahwa Allah ada desa bersama dengan kita. Ayat ini mengatakan pada saat orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Luar biasa kalau saya dan saudara tidak bisa membayangkan Bapak sekalian. Bagaimanalah kita itu sangat dahsyatnya dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga adalah sana 1 Tesalonika 5:16 sana, tetap berdoa. Berdoa itu mutlak harus Bapak sekalian. Ya, mutlak, jangan sampai lupa berdoa. Kapanpun, saya pernah saksikan saya itu ketiduran sore jam 2 ngelilir. Walaupun malesnya luar biasa, tapi saya duduk tetap duduk untuk berdoa. Saya tidak berani Tuhan tidur tanpa mohon izin padamu. Ya kalau tidak mau meronok lindu lalu mati, mana saya? Kalau sudah berdoa padamu, hendak majalah yang jadi. Mati surga jelas gitu loh sekalian. Kalau kita sudah berdoa ayem, biar ono lindu, biar ono banjir, ya kita tenang aja. Kalau kita memang mati saat itu, surga tempatnya. Jaminan Allah bagi saya dan saudara. Jaminan bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya, tetap berdoa. Jangan lupa berdoa. Kapan waktu berdoa paling tepat kapan? Tadi tanya. Kapan waktunya? Jam 5? Oh enggak. Jam 3? Enggak. Ada yang mengatakan jam 3 Tuhan Yesus menghembuskan napas terakhir. Enggak. Paling tepat saat berdoa yaitu saat saya dan saudara malas berdoa. Itu paling tepat kita berdoa. Kalau kita malas saran berdoa, itu paling tepat berdoa. Allah akan hadir dan akan menolong saya dan saudara. Karena di dalam jelas sekali Tesalonika tetaplah berdoa. Saya dan saudara sebagai orang yang tetap berdoa, enggak boleh. Itu adalah mutlak, kita harus tetap berdoa sekalian ya. Jadi situasi kondisi apapun juga ya, berdoa itu adalah tidak harus bertele-tele dan lain sebagainya ya. Jadi berdoa ya yang biasa-biasa aja, yang penting mengenak pada Tuhan. Tapi yang penting di dalam doa Bapak Ibu sekalian ya, jangan kita memaksakan ya, jangan memaksakan kehendak kita, tapi biarlah Allah sendiri yang kehendak Allah yang jadi ya. Jadi 1 Yohanes 5:14 tolong Pak, yaitu supaya kita dalam berdoa kita jangan terlalu memaksakan Tuhan harus mengabulkan doa saya. 1 Yohanes 5:14 kita baca dulu. Dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Di dalam berdoa jangan memaksakan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan, saya harus begini, saya harus begitu. Inilah ya. Sesuatu kepadanya menurut kehendak Allah. Kita terserah Tuhan, kehendakmu aja yang jadi. Kita tidak bisa memaksakan kehendak, itu wewenangnya Tuhan, mutlak wewenangnya Allah Bapak Ibu sekalian. Saya dan saudara sebagai orang yang percaya kita wajib kita berdoa, tetapi sesuai dengan ya, jadi mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau Tuhan tidak kehendaki, saya tuh berdoa Bapak Ibu sekalian, Tuhan saya ini sudah tua nyetir mobil itu ke Malang kok capek sekali, uang mobil gede kayak ngono Tuhan, mbaya dijoling rodok cilik ta Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Dorong waktu nih kon duwe motor api, ya sih kowe lah gawin. Tak syukuri aja Pak sekarang itu loh. Nyatanya nyetir Panther gede itu saya juga nyaman-nyaman aja. Ya kalau kemana doa saya mobil saya pakai, ayo saya nyetir gitu. Ya jadi memang saya berdoa mulai dulu Bapak sekalian. Tapi itu kehendak saya, tetapi inilah ya. Jadi kalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, jangan memaksakan kehendak kita Bapak sekalian. Tuhan mbok ya mobil saya diganti rodok api to Tuhan. Ya, jadi Pak Yudi sering mengatakan mobilnya orang gereja bagus-bagus, dalam nama Yesus saya ini akan menjadi milik saya. Sampai teklik akan jadi Bapak sekalian. Kalau kita tidak mau usaha, tidak mau berarti ya mana ceritanya gitu loh.
Ya nabung lah di nabung katut terus. Jadi ya udah terima aja itu. Ya, jadi bersyukur sekali. Punya mobil punya, bagus lah, gede lagi gitu. Ya, inilah saya dan saudara, mari kita belajar berdoa yang betul di hadapan Tuhan adalah yang berkenan kepadanya menurut kehendaknya. Jangan memaksakan kehendak kita masing-masing Bapak sekalian. Ya, jadi itulah ya. Jadi yang terakhir Bapak sekalian, kita harus fokus kepada Allah. Ya. Saya istri saya tadi malam persiapan persiapan khotbah Pak. Belum. Besok pagi-pagi aja saya bilang begitu. Pagi-pagi saya telepon Pak Tukang Bapak sekalian. Pak, saya mau kerja di sana, genteng yang bocor tuh mau tak tempel. Lalu ke sana saya coba. Pulang dari sana udah nyiapin Pak, belum. Galau Bapak sekalian ya. Pikiran hati-hati. Jangan memaksakan kehendak kita sendiri walaupun saya akan firman Tuhan. Jadi mohon maaf, banyak sih saya persiapkan banyak, tapi Tuhan, sore ini saya harus bicara apa Tuhan? Saya belum ketemu Bapak sekalian. Siang tadi saya sudah persiapan gitu, udah tak taruh sana. Ada musuh datang, atur, udah, ya tak aturlah saya menyenangkan dari saudara. Ya biarin dah, Tuhan saya masih pikiran saya masih galau, biarin tak catur dulu saya dengan Bapak Selamat. Catur, selesai catur, udah siapin Pak, udah. Gitu. Tuhan, kehendak-Mu ajalah yang jadi atas semua itu, kami serahkan tangan kuasa-Mu sendiri. Kalau memang saya tidak boleh membawakan firman Tuhan yang akan saya sekarang ini, yang dulu ada, sudah saya persiapan, sudah ada. Tapi Tuhan rupanya harus ini malam ini. Gitu. Ini Bapak sekalian, kita belajar. Dalam doa kita jangan memaksakan kehendak supaya Allah mengabulkan doa kita. Kalau belum waktunya, jangan memaksakan. Tuhan kejam sekali, Tuhan tidak serang, Tuhan tidak mengasihi. Tuhan itu sangat mengasihi saya dan saudara. Bagaimana saya dan saudara bisa membayangkan, ya? Kalau Allah saya dan saudara tidak mengasihi saya dan saudara, ya, bisakah Anda sekalian berada di tempat ini? Ya, tidak tahukah seorang pendeta besar pun juga kena COVID? Ya. Saya bayangkan Bapak sekalian sekarang ramai di Bandung. Sekolah Perwira Angkatan Darat 1262 kena serangan COVID. Kurang apa tentara sehat, makan teratur, hidupnya teratur, kurang apa? Tapi kena juga gitu loh. Pada itu saya bersyukur sekali, kita bersyukur sekali. Kalau kita dilepaskan dari semua itu ada karena pertolongan daripada Allah sendiri. Kenapa kita tidak bersyukur? Mengucap syukurlah di dalam segala perkara, lanjutannya 1 Tesalonika tadi. Jadi tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun juga kita mengucap syukur. Kita harus fokus kepada Allah Bapak sekalian. Jangan sampai kita liar-liu dan sebagainya. Tadi saya katakan, saya mempersiapkan ini kalau tidak fokus percuma. Kita harus fokus kepada Allah dulu, baru kita persiapkan. Hati kita betul-betul kita Bapak sekalian ya. Jadi karena kita tahu orang yang betul-betul dikasih Allah, kita akan diberikan jalan keluar setiap permasalahan kita hadapi. 1 Korintus, percobaan yang kamu alami adalah percobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu, dan yang jelas Allah memberikan jalan keluar. Itu yang penting Bapak sekalian ya. Jadi saya dan saudara, kita bukan kebetulan kalau kita ini berada di tempat ini, bukan kebetulan kalau saya dan saudara menjadi orang-orang yang dikasih Allah, lahir daripada Allah, dan kita berjalan bersama-sama dengan Allah ya. Itulah firman Tuhan pada malam hari ini, ialah ini boleh menjadikan kekuatan bagi setiap kita. Dan yang penting adalah masa-masa saat ini kita tetap jaga imun dan iman, jangan lupa. Kita jaga imun, tak lupa iman kita. Tadi saya katakan berdoa setiap saat. Imun dan iman harus kita seimbang. Badan kita sehat, iman kita juga sehat. Jangan lupa berdoa dan kita senantiasa jaga kehidupan kita yang baik. Selamat Tuhan berkati firman-Nya pada malam hari ini. Kami undang main musik dan kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Engkau begitu luar biasa atas kami Tuhan, Engkau memberitahukan setiap kami langkah-langkah yang kami lakukan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin langkah kami setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Agar kami tidak salah langkah, kami belajar menjadi orang-orang yang menjadi pendamai di antara kami semua. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, kekurangan kami ya Tuhan.
Kalau selama ini kami sering mendukakan hati Allah dan juga mendukakan hati sesama kami, ampuni kami Tuhan. Pimpin setiap kami agar kami berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan kita yang kedua pada pembawa pengumuman, disilakan. Syukur kepadamu, sungguh Engkau sangat baik. Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Kalau kami berada di tempat ini saat ini Tuhan, kami bersyukur semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Firman Tuhan yang sangat memberkati kami, membuat kami semakin dewasa, semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami pada malam hari ini. Pakai lebih lagi ya Tuhan, hamba-Mu Bapak Dalbiadi, di dalam pelayanannya baik di gereja maupun di panti. Tuhan sertai di dalam segala aktivitasnya. Tuhan beri hikmat di dalam memimpin anak-anak panti. Tuhan berkati segala kebutuhan dan keperluan mereka. Tuhan kirim donatur-donatur. Kami percaya lewat Pak Dalbi, anak-anak panti boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati kami yang ada di tempat ini, dan kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan segala rasa syukur kami. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya bacakan pengumuman Gereja Betani untuk sepekan. Oh ya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Dalbi yang sudah memberkati kami. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya juga ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Ada? Enggak ada ya? Kalau ada, kami mengundang untuk minggu-minggu berikutnya bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Saya bacakan untuk pengumuman. Hari Rabu kita ada FA pukul 7:30 di Gereja Betani. Hari Jumat kita ada doa malam 7:30 juga. Hari Sabtu jam 12 ada doa puasa. Dilanjutkan dengan untuk sementara ibadah kaum muda tidak ada ya. Hari Sabtu cuma ada latihan musik aja. Hari Minggu jam 6 sore kita ada ibadah raya, dan 6:30 ada sekolah minggu. Oh iya sih, lupa, sorry. Sementara ini
ibadah kaum muda dan ibadah anak-anak sekolah minggu sementara nggak ada dulu. Tapi anak-anak tetap di rumah berdoa dan tetap ngasihi Tuhan ya. Kita ibadah bersama-sama dengan tetap menggunakan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Ya, saya kira itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sidang jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama kita angkat tangan kita, sama-sama kita serukan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Iya, mari sembah Dia. Benar Tuhan, saat ini ku terima kemenangan dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Haleluya, Yesus. Disembah hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh baik. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih Tuhan. Sampai detik ini kami masih boleh menyembah-Mu. Kami masih bisa bersekutu dengan Engkau. Ini adalah anugerah-Mu ya Bapa. Teristimewa Tuhan, pada saat malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran daripada firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dalbiadi. Tuhan Yesus, berdoa buat beliau ya Bapa. Berkati beliau. Berkati pelayanan di gereja, berkati kepimpinannya di panti. Kami percaya Tuhan, sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan beliau, karena amanat agung sudah terpegang. Amanat agungnya sudah terjalani oleh beliau. Itulah sebabnya Tuhan, kami amat sangat percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan beliau. Berkati istrinya, Ibu Rini, berkati seluruh staf yang membantu mengelola panti. Berkati juga anak-anak asuh semuanya. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami ya Bapak. Lindungi, bentengi bangsa kami Tuhan dari COVID-19 yang saat ini masih belum mereda. Teristimewa Tuhan, Kau berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berikan satu ketabahan, kesabaran, kebijaksanaan. Dan kami percaya Tuhan, pribadi ini adalah pribadi pilihan-Mu untuk bangsa kami. Kau berkati juga wakil presiden kami yang mendampingi Bapak Presiden sehingga kinerja bisa dilaksanakan dengan baik. Para menteri kami serahkan di tangan Tuhan sehingga setiap tugas-tugas daripada para menteri bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapak, berdoa juga buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapak Bupati kami. Beri kesehatan, kebijaksanaan untuk memimpin kami. Demikian pula Bapak Wakil Bupati kami. Kami percaya juga Tuhan bahwa pemimpin-pemimpin kami ini adalah pilihan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kami boleh mematuhi semua perintah-perintah daripada beliau-beliau ini. Berkati juga para pejabat yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapa. Saudara Gemar, kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tukumu, usaha bengkelmu, usaha perkebunanmu, usaha peternakanmu, usaha rumah makanmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha salon kecantikanmu, usaha tambakmu, pendidikanmu dan kesehatanmu. Saudaraku, yakinlah bahwa segala apa yang kau kerjakan dalam nama Yesus pasti berbuah keberhasilan. Karena Tuhan tidak menginginkan engkau turun, tetapi engkau tetap naik.
engkau pun tidak akan menjadi ekor, tetapi engkau tetap menjadi kepala. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama, amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.